Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man khuluquhul Qur'an sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Saudara hadirin, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan, rahmat, serta barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang memang sensitif di tengah-tengah umat Islam, yakni mengenai perkara bid'ah. Di mana sama kita tahu bahwa bid'ah ini merupakan sumber daripada perpecahan umat Islam, sehingga kiranya butuh lapang dada dan kemudian juga sikap tasamuh, sekali lagi saya sampaikan, di antara kita sebagai umat Islam, sehingga pula dengan hal itu persatuan dan kesatuan atau ukhuwah Islamiyah ini bisa tetap terjaga. Kenapa saya sampaikan tema ini pada kesempatan pagi hari yang mulia ini? Karena tidak lain dan tidak bukan melihat kekhawatiran kita sebagai umat Islam yang semakin hari semakin terpecah hanya karena persoalan masalah bid'ah yang seharusnya bisa kita saling memahami dan menghargai satu dengan yang lainnya. Bahwa sama kita ketahui persoalan bid'ah ini dari dulu hingga kini masih menjadi masalah buat kita. Padahal ulama-ulama kita sudah amat sangat sering membahas tentang masalah ini. Dan seharusnya sudah selesai. Tidak ada lagi caci maki, tuduh menuduh di antara umat Islam sesama saudara sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena persoalan ini menurut saya penting, maka kembali saya akan tekankan maksud saya agar kita bisa sama-sama memahami, minimal bagi kita yang memang memegang bahwa bid'ah tersebut tidak hanya satu di dalam memahami hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hadis memang yang berkaitan dengan masalah bid'ah. Salah satu yang amat masyhur dan amat populer di tengah-tengah kita, penggalannya adalah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bersumber daripada hadis ini kembali menjadi perbedaan pandangan dan pemahaman di dalam memahami yang dimaksud hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW ini. Ada orang yang mengatakan dari saudara-saudara kita bahwa jelas dengan hadis ini Nabi besar Muhammad SAW menegaskan bahwa bid'ah itu hanya satu. Karena mereka memahami hadis tersebut dengan menerjemahkan kata kullu. Kullu bid'atin dolalah dengan arti setiap. Sekali lagi saya sampaikan, dengan arti setiap. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Sehingga ketika cara memahaminya dengan mengartikan kata kullu itu setiap, tidak ada bid'ah
yang hasanah atau bid'ah yang baik dalam pandangan ajaran agama Islam. Namun menariknya, sebahagian besar daripada kita termasuk saya tentunya tetap mengatakan bahwa kata kullu bid'atin dolalah ini tidak bisa diartikan hanya dengan terjemahan setiap. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab terbukti tidak semua kata kullu tersebut seluruhnya berarti setiap. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan juga bisa dimengerti oleh pemirsa Assalamualaikum Nusantara semuanya. Kembali saya tekankan dan saya ulangi, tidak seluruh dan tidak semua kata kullu di dalam bahasa Arab bermakna ke dalam bahasa Indonesia yang mempunyai arti setiap. Ada kalanya arti kata kullu itu adalah sebagian. Loh, kenapa bisa sedemikian rupa? Dari mana bisa kita memahami itu? Tentu ini bukan berarti tidak ada dasar. Ada dasar yang menguatkan kenapa kata kullu terkadang bisa berarti sebagian. Sebagaimana ketika kita melihat ada salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surat Al-Anbiya ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Sadaqallahul azim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui, kata Allah, bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan di antara keduanya. Yang kita garis bawahi dalam kalimat selanjutnya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Artinya waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kita garis bawahi pada kata kulla. Kulla dan kullu yang dimaksud adalah sama, dia juga. Tapi dalam ayat ini dia mempunyai kedudukan nasab sehingga berharokat fathah dalam disiplin ilmu bahasa Arab atau yang kita kenal dengan ilmu nahwu. Tetapi yang dimaksud dia juga. Maka dikatakan kulla di sini diartikan segala sesuatu. Atau bisa dikatakan setiap yang hidup. Pada penterjemahan memang mungkin boleh saja kita artikan sedemikian rupa. Tapi pada makna yang sesungguhnya sebetulnya tidaklah diartikan sedemikian rupa dalam ayat ini. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita artikan setiap makhluk yang hidup itu diciptakan oleh Allah dengan air, maka tidaklah sama dengan kenyataan yang ada. Sampaikan para pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pembahasan inti dalam ayat ini adalah kata kulla syai'in hayyin. Dari mana kemudian kita katakan kalau diartikan setiap ini lalu tidak sama dengan kenyataan serta fakta yang ada? Kita lihat apa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-A'raf ayat 12, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Di sini adalah argumentasi, bantahan dari kedurhakaan iblis yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Di mana iblis berkata, engkau ya Allah menciptakan aku dari api. Dan engkau menciptakannya, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, dari tanah. Sehingga yang ingin saya sampaikan di dalam ayat ini adalah punya fakta dan bukti
bahwasannya tidak semua makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berasal daripada air. Padahal pada kenyataannya tadi di ayat yang sebelumnya Allah menyampaikan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan telah kami jadikan dari air yaitu segala sesuatu atau setiap yang hidup. Kalau kita kemudian memaknainya secara keseluruhan dengan makna yang tadi, yaitu setiap makhluk hidup berasalkan dari air, maka akan berbenturan dengan fakta yang lain, bahwa ternyata ada makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berasal daripada air. Siapakah gerangan? Iblis. Dari mana kemudian sama kita tahu ayat tadi yang berbicara bahwa iblis yang memang mengatakan bahwasannya dirinya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Allah Adam sebagai bapak moyang kita diciptakan daripada tanah, saudara. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah ini menjadi dalil, menjadi bukti, menjadi argumentasi untuk kita semua bahwa lafaz kulla di sini, yaitu di dalam ayat tadi, haruslah diterjemahkan dengan arti sebagian. Kenapa sedemikian rupa? Sehingga ayat itu mempunyai makna atau arti kami ciptakan dari air sebahagian makhluk yang hidup. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Sehingga ketika kita artikan sebahagian, tidak akan pernah berbenturan ayat yang ini dengan ayat yang tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengakuan iblis ketika membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana iblis dibuat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dari api. Sebab kalau seandainya kita memaksakan ayat tadi dalam memahaminya, mengartikannya setiap segala sesuatu makhluk hidup itu harus dari air, maka yang terjadi adalah berbenturannya antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sedangkan sama kita tahu bahwa ayat Al-Quran tidak akan pernah mungkin berbenturan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran ini adalah merupakan kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya, saudara. Maka pasti kita hanya bisa kemudian menarik kesimpulan yang salah adalah yang memahami ayat, bukan yang salah adalah ayat itu sendiri. Betapa amat sangat bahaya ketika kita mengatakan ayat ini berarti salah, maka murtadlah bagi kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Para pemirsa, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sama kita tahu, kita butuh dengan air. Hewan butuh dengan air. Tumbuhan butuh dengan air. Tetapi kita bisa melihat malaikat diciptakan dari cahaya. Dia tidak juga membutuhkan daripada air, bahkan dibuat daripada air. Begitupun dengan iblis yang tadi. Dia tidak pernah kemudian membutuhkan air, bahkan diciptakan daripada air. Ini menjadi fakta yang amat jelas, gamblang di depan kita, bahwa tidak semua daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yakni terbuat dan tercipta daripada air. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Maka dengan demikian, dari penjelasan yang tadi saya sampaikan jelas bahwa lafaz kullu tidak dapat diterjemahkan secara mutlak dengan arti setiap atau semua atau dengan segala sesuatu. Sebagaimana umumnya jika merujuk ke dalam kamus besar, kamus maksud saya bahasa Arab yang umum, karena hal itu tidak sesuai dengan fakta dan juga kenyataan. Oleh karenanya demikian juga dengan arti hadis Nabi SAW. Ini poin yang ingin saya sampaikan, saudara. Kenapa saya menarik daripada contoh dari dua ayat di atas?
Karena memang berkaitan dengan apa yang disampaikan yang menjadi pembahasan kita yang selalu saja menimbulkan perpecahan di tengah umat Islam mengenai hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Maka kata fa inna kulla bid'atin dalalah atau kullu bid'atin dalalah haruslah diartikan sesungguhnya sebahagian daripada bid'ah itu adalah sesat. Saya sampaikan sekali lagi bahwa sebahagian bid'ah adalah sesat. Kita paham pasti ada orang yang mengatakan kalau diantaranya bisa diartikan sedemikian rupa berarti rancu dong. Mereka mengatakan sebagai bantahan dengan jawaban kita dengan mengatakan kalau seandainya dikatakan sebahagian daripada bid'ah itu adalah sesat, memang ada kata mereka. Berarti wa kullu dalalatin finnar, dan sebahagian yang sesat itu ada di neraka. Sesat itu sebagian dan sesat itu semuanya nggak di neraka. Lah salah dong kalau begini. Saudara hadirin para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwasannya bid'ah di dalam keterangan yang pertama dalam hadis tersebut saya sampaikan itu yang kita bantah. Bahwa tidak semua kata kullu berarti setiap. Artinya di awal daripada hadis ini itu diartikan sebagian daripada bid'ah itu ada yang sesat. Baru kemudian pada kalimat yang kedua dalam hadis tersebut wa kullu bid'atin dalalah bisa kita artikan setiap yang sesat di neraka. Jadi bukan dua-duanya kemudian diartikan sebahagian sebagaimana menurut bantahan mereka. Tetapi yang dimaksud adalah yang pertama sebahagian bid'ah ada yang sesat. Nah yang sesat itu betul bahwa setiap yang sesat tempatnya adalah di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga sama kita ketahui pada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata kullu dalam ayat ini diartikan setiap. Karena pada faktanya memang tidak ada manusia ataupun makhluk hidup yang mereka tidak mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kita cek dalam fakta dan kenyataannya memang semuanya mati. Maka pantas kita artikan menjadi setiap sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di tengah kehidupan kita ini, saudara. Oleh karenanya para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kulla di dalam hadis ini tidak dapat diartikan setiap atau semua bid'ah itu sesat. Kata kullu yang pertama di dalam hadis tersebut. Sekali lagi saya tekankan. Kenapa sedemikian rupa? Karena hadis ini juga muqayyad. Apa itu muqayyad? Yakni terikat dengan sabda Nabi besar Muhammad SAW yang lain. Apa kata beliau? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nabi menyampaikan barang siapa memulai menciptakan perbuatan baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti. Kata sanna merupakan kata lain daripada bid'ah pada faktanya. Loh kenapa bisa dikatakan sanna itu juga bisa diartikan bid'ah? Karena memulai perkara yang baru, menciptakan permasalahan yang baru, mengada-adakan sesuatu yang baru. Tetapi Nabi SAW menyampaikan jikalau kemudian hal itu baik, maka akan mendapatkan pahala. Bahkan pahala orang yang menciptakan sesuatu yang baru tadi tapi baik, tidak dikurangi pahalanya dengan orang yang mengikuti orang tersebut yang membuat perkara yang baru tadi, saudara. Kalau dikatakan itu yang dimaksud adalah perbuatan sunnah yang dulu, lalu kemudian dihidupkan lagi. Sunnah yang baik yang dulu, terus kemudian oleh para sahabat dihidupkan kembali. Nanti kalau diartikan sedemikian rupa para pemirsa justru malah jadi rancu. Kenapa? Karena hadis tersebut ada lagi lanjutannya. Jadi
ada kata-kata man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Maka barang siapa juga yang membuat daripada perkara yang baru gitu ya, atau sunnah yang baru, atau katakan di sini yang menghidupkan sunnah yang buruk. Kan timbul pertanyaan, mana ada sunnah Nabi besar Muhammad SAW kemudian yang buruk, saudara? Maka tidak pantas kemudian diartikan kata sunnah ini yaitu merupakan bagian daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi pantasnya diartikan sebagai sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru tersebut yakni sama dengan makna bid'ah, bisa juga adalah sesuatu yang baik dan juga bisa dengan sesuatu yang buruk. Maka sesuatu yang buruk daripada bid'ah dolalah tadi haram dan tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin manapun di alam dunia ini. Sedangkan bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik berdasarkan hadis tadi diperbolehkan dan bahkan mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Maka oleh karenanya jelas ada perbuatan baru yang diciptakan oleh orang-orang di zaman sekarang, tetapi dianggap baik oleh Nabi besar Muhammad SAW. Menurut daripada hadis yang tadi man sanna sampai seterusnya, dan dijanjikan pahala bagi pencetusnya, serta tidak dianggap dan dikategorikan bid'ah dhalalah. Lalu mana contohnya yang ringkas, yang ringan, saudara hadirin? Sebagai contoh dari kata hadis Nabi besar Muhammad SAW, man sanna sunnatan hasanatan, yaitu menciptakan perbuatan baru yang baik, adalah saat Hajjaj bin Yusuf memprakarsai pengharokatan pada mushaf Al-Quran. Sama kita tahu para pemirsa, dulu bahasa Arab di zaman Nabi belum ada harokat, gundul semua. Siapa yang menciptakan itu? Yaitu Hajjaj bin Yusuf, tanpa ada perintah daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kemudian juga beliau menciptakan pembagiannya pada juz, ruku, makra, dan lain-lain yang hingga kini lestari serta dipakai oleh kita dan sangat bermanfaat bagi seluruh umat Islam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Oleh karenanya untuk lebih jelasnya para pemirsa, maka bid'ah itu dapat kemudian diklasifikasi sebagai berikut. Yakni ada pemahaman bahwa hadis kullu bid'atin dolalah diartikan sebagian bid'ah adalah sesat. Contohnya mana yang sesat? Satu, adapun sebagian masyarakat yang secara kontinu misalnya bermain remi atau domino setelah pulang dari musola. Ini perkara yang tentunya baru tapi buruk, maka dikatakan bid'ah dhalalah. Lalu kemudian adanya kalangan umat Islam yang subhanallah dalam catatan saya ini, saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan adanya kalangan umat Islam yang menghadiri undangan Natalan. Itu dikategorikan sebagai bid'ah dhalalah. Dan juga adanya beberapa kelompok muslim yang memusuhi, justru ini saudara, memusuhi sesama muslim hanya karena berbeda pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah furu'iyah, yaitu masalah fikih, ibadah, dan muamalah. Padahal sama-sama mempunyai pegangan dalil Al-Quran dan Sunnah, yang motifnya hanya karena merasa paling benar sendiri. Perilaku semacam ini dikatakan saudara dapat diidentifikasi sebagai bid'ah dhalalah. Sebagai pembahasan yang terakhir pada kesempatan pagi hari yang mulia ini saudara, adanya kelompok orang yang mengadakan sholat malam atau tahajud secara berjamaah setelah sholat tarawih yang khusus dilakukan pada bulan suci Ramadan. Garis bawahi, di Masjidil Haram. Luar biasa saudara. Dan kemudian juga ada dilakukan di Masjidin Nabawi. Seperti apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama-ulama Arab Saudi, semisal Syekh Abdul Aziz bin Bas dan Syekh Sudais Imam Masjidil Haram dan lain-lainnya. Perilaku ini juga tergolong amalan bid'ah, artinya tidak pernah diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW.
tetapi dikategorikan sebagai bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Kenapa sedemikian rupa? Karena memang ini tidak keluar daripada jalur dan berlawanan dalam syariat ajaran agama Islam itu sendiri. Maka oleh karena itu, saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menutup daripada tema pada kesempatan pagi hari yang mulia ini dengan definisi jumhurul ulama tentang bid'ah. Bid'ah terbagi menjadi dua. Ada bid'ah dalalah berdasarkan hadis yang tadi yang kita artikan sebahagiaan, yaitu bid'ah dalalah, yaitu kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhalifu syariah. Apa-apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, tapi itu bertentangan dengan syariat. Itu dalalah. Dan yang kedua adalah kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yukhalifu syariah. Apa-apa yang tidak dilakukan dan dikerjakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak berlawanan, bertentangan dengan syariat, maka itu dinamakan dengan bid'ah hasanah. Semoga penjelasan pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Namun tentunya kita sama pahami, tidak semua dari kita juga menyepakati apa yang tadi saya sampaikan, tapi itu menjadi pembendaharaan ilmu untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya Abdurrahman Jelani atau Bang Ujai mundur diri. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.